Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Di tengah musim pandemi yang saat ini sedang kita alami, kita diwajibkan untuk selalu bisa menjaga kesehatan. Maka dari itu, jangan lupa untuk selalu mencuci tangan dan memakai masker apabila kita berpergian dari rumah. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Arik Rizkullah dari jurusan Teknik Elektro dengan NIM 1801386 dari Universitas Pendidikan Indonesia. Jadi pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan dan juga mereview tentang buku, bank, dan lembaga keuangan syariah yang dilengkapi dengan deskripsi dan ilustrasi. Jadi, buku ini ditulis oleh Heri Sudarsono. Buku ini merupakan buku edisi yang keempat. Jadi, buku ini berisi tentang bagaimana cara kita untuk mengetahui konsep dari bank syariah itu sendiri. Teman-teman juga pasti pada tahu kan, di Indonesia ini terdapat beberapa bank konvensional dan juga bank syariah. Tetapi masih banyak daripada kita yang belum atau tidak mengetahui apakah itu dari bank syariah sendiri. Maka dari itu nanti di sini semua akan kita bahas dalam video ini. Yang pertama, kita akan mereview cover buku ini. Jadi teman-teman bisa lihat di atas sini terdapat nama penulis yang membuat buku ini. Dan juga di sini dituliskan keterangan bahwa buku ini adalah edisi yang keempat. Dan ini adalah judul dari buku ini. Buku ini memiliki tebal halaman sebanyak 340 halaman. Dan juga buku ini dicetak pada kertas HVS yang berwarna hitam dan putih. Tentunya buku ini banyak sekali manfaatnya. Selain menjelaskan tentang bank syariah, di sini juga dijelaskan mengenai cara untuk kita terhindar dari riba dan juga produk dan jasa bank syariah itu apa aja. Dan masih banyak sekali yang bisa kita dapatkan informasinya dari buku ini. Yang pertama, saya akan membahas tentang pengantar penulis. Di sini dituliskan bahwa sang penulis pada suatu ketika sedang menuliskan sebuah paper. Lalu, hasilnya tidak memuaskan bagi si penulis tersebut. Sehingga pada suatu saat, ia terus melakukan proses perbaikan tersebut sehingga berhasil menyelesaikan buku edisi pertama dari ini. Seiring berjalannya waktu, buku ini mengalami perbaikan hingga menjadi edisi keempat seperti saat ini yang sedang saya pegang. Selanjutnya, apa aja sih yang ada pada buku ini? Saya akan membacakan bab satu persatu yang ditulis dalam buku ini. Yang pertama yaitu adalah bab 1, membebaskan perekonomian dari riba dan judi. Jadi pada bab 1 ini kita akan dijelaskan mengenai membebaskan perekonomian dari riba dan judi. Semuanya nanti akan dibahas dalam buku ini. Yang kedua adalah riba. Riba merupakan kata yang sering kita dengar jika kita mendengarkan suatu kata yang berurusan dengan bank. Maka dari itu, nanti saya akan bahas secara singkat pada video ini. Yang ketiga adalah bank syariah. Pengertian dan sejarah bank syariah juga dijelaskan dalam buku ini. Nah, selanjutnya, bab yang ketiga adalah bank syariah. Jadi, pada buku ini dijelaskan tentang pengertian apa itu bank syariah, berdirinya bank syariah di dunia, berdirinya bank syariah di Indonesia, dan juga perangkat-perangkat lainnya, dan juga program-programnya dijelaskan dalam buku ini. Yang keempat, yaitu mengenai produk dan jasa bank syariah. Masih banyak daripada kita, dan khususnya saya, masih belum tentu mengerti tentang apa sih yang kita bisa dapatkan dari bank syariah. Maka dari itu, kita nanti akan membahasnya dalam video ini. Selanjutnya, bab kelima, yaitu mengenai bank perkreditan rakyat syariah. Pada bab 6 buku ini, kita nanti akan dijelaskan mengenai Baitul Mal wat Tamwil. Selanjutnya, pada bab 7 buku ini akan dijelaskan mengenai asuransi syariah. Selanjutnya, pada bab 8, kita akan dikenalkan dengan produk asuransi syariah. Jadi pada bab 8 ini merupakan proses kesinambungan penjelasan dari bab 7 mengenai asuransi syariah. Pada bab 9, di buku ini dijelaskan mengenai pegadaian syariah. Tidak hanya pada bank konvensional biasa, pada bank syariah juga terdapat pegadaian syariah. Pada bab 10 di buku ini dijelaskan tentang mengenai pegadaian syariah.
Dan juga di bab 11 buku ini kita akan dijelaskan mengenai pasar modal syariah. Selanjutnya di bab 12 kita akan dijelaskan mengenai reksadana syariah. Dan pada bab 13 kita akan belajar tentang obligasi syariah. Pada bab 14 di buku ini, kita akan dijelaskan mengenai apa itu lembaga zakat. Dan pada bab 15, kita akan dijelaskan mengenai apa itu wakaf tunai. Dan yang terakhir, yaitu bab 16, dan kita akan dijelaskan tentang apa itu sukuk. Jadi total bab yang ada pada buku ini yaitu adalah 16 bab, yang artinya terdapat 16 pokok bahasan yang kita dapatkan jika kita membaca buku ini. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan secara singkat tentang 16 bab yang dijelaskan pada buku ini secara berurutan. Yang pertama yaitu tentang bahayanya riba. Selain riba itu merugikan bagi kita, riba juga dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, riba pada perdagangan itu timbul akibat adanya pertukaran barang yang sejenis, namun kualitas atau kriterianya tersebut tidak sama. Transaksi ini dilarang oleh Islam. Kenapa? Karena pada transaksi seperti ini terdapat yang namanya goror atau ketidakjelasan bagi kedua belah pihak dan berdampak pada ketidakadilan. Jika salah satu dari kita menukarkan barang yang sejenis, namun salah satu barang tersebut mengalami kecacatan dan satu lagi mengalami barang yang kondisinya sangat bagus, merupakan suatu tidak keadilan bagi salah satu pihaknya. Jadi sebenarnya riba menurut bahasa, pengertiannya berarti tambahan, berkembang, meningkat, dan membesar. Dasar hukum tentang riba dijelaskan dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi yang selanjutnya adalah bank syariah. Apa sih itu bank syariah? Jadi menurut buku ini, bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas, pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah atau agama Islam. Jadi biasanya perbedaan antara bank syariah dan konvensional yaitu terdapat pada akadnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai produk-produk yang dihasilkan dari bank syariah. Pada umumnya terdapat 3 produk-produk yang dihasilkan oleh bank syariah. Menurut buku ini, yang pertama adalah produk penyaluran dana atau financing, yang kedua adalah produk penghimpunan dana atau funding, yang terakhir yaitu produk jasa atau services. Selanjutnya, bagaimana bank syariah itu bisa mendapatkan modal? Menurut buku ini dijelaskan terdapat 4 sumber. Yang pertama yaitu adalah modal, yang kedua dari titipan, yang ketiga dari investasi, dan yang keempat adalah dari investasi khusus. Selanjutnya saya akan membahas tentang apa itu wadiah. Banyak sekali di antara kita belum mengetahui tentang apa itu wadiah. Wadiah ini merupakan salah satu program yang diadakan oleh bank syariah itu sendiri. Secara teknis, wadiah itu dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak yang lain. Jadi ketika kita menitipkan suatu uang kepada bank tersebut, maka uang yang kita titipkan, ketika kita ambil kembali, maka uang tersebutlah, maksudnya adalah uang yang sama tersebut yang akan kita terima. Jadi yang dimaksud adalah ketika pada bank biasa, misalkan kita menabung 1 juta rupiah. Nah, uang 1 juta rupiah tersebut memiliki nomor seri yang belakangnya huruf A. Dan ketika kita ambil kembali dengan nominal 1 juta yang sama, itu serial numbernya berubah menjadi B. Nah, ini yang dilarang oleh agama Islam yang kita sudah jelaskan, yang dinamakan goror atau tidak ada kejelasan dari kedua belah pihak. Karena materi yang dijelaskan di buku ini sangat banyak, tidak memungkinkan saya untuk menjelaskan secara keseluruhan dari isi buku ini. Selanjutnya saya akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan dari buku ini. Yang pertama, buku ini memiliki hardcover yang bagus, sehingga buku ini tidak gampang mudah lecek. Keunggulan selanjutnya yaitu adalah buku ini menjelaskan materi tentang bank syariah dengan sangat detail. Tidak hanya bank syariah, lembaga pergadaian, dan juga hal-hal lainnya yang menyangkut dengan lembaga syariah juga dijelaskan dalam buku ini.
Jadi buku ini memberikan informasi yang sangat penting untuk kita semua. Selanjutnya saya akan membahas kekurangan yang ada pada buku ini. Yang pertama, dari covernya. Dari pencetakan cover buku ini menggunakan resolusi yang sangat rendah, sehingga kita bisa melihat cetakan buku ini memiliki gambar yang sangat blur atau buram. Gambar buram atau blur ini terdapat pada cover bagian depan maupun cover bagian belakang, dan juga sehingga menyebabkan tulisan-tulisan yang ada pada cover belakang ini menjadi kurang jelas dan juga blur. Salah satu kekurangan selanjutnya yaitu adalah pada pengeleman bagian samping buku ini, yang menyebabkan gampangnya terkelupas cover ini dari isi di dalamnya. Kita harus sangat berhati-hati ketika kita membuka buku ini. Apabila kita membukanya secara kasar, buku ini akan gampang copot. Tidak hanya di luar, di bagian dalam per halaman dari buku ini juga memiliki perekatan yang sangat kurang, sehingga memungkinkan sekali untuk terkelupasnya halaman-halaman dari buku ini. Jadi itu adalah kelebihan dan kekurangan dari buku ini. Jadi teman-teman, kalau ingin memiliki buku ini, teman-teman bisa beli di gerai online, atau contohnya seperti di Shopee, di Tokopedia, dan online store lainnya. Review singkat saya mengenai buku ini, semoga teman-teman semua bisa mengambil manfaatnya, dan juga mohon maaf apabila dalam video ini terdapat salah pengucapan dan penyampaian. Semoga dalam masa pandemi ini kita selalu diberikan kesehatan dan juga selalu dijauhkan dari yang namanya penyakit. Dan jangan lupa buat teman-teman yang selalu atau ingin keluar dari rumah, jangan lupa untuk selalu memakai masker, membawa hand sanitizer atau mencuci tangan, dan juga selalu menjaga jarak. Dan semoga masa-masa seperti ini cepat selesai dan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sekian video review dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.